Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mendengarkan video ini disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekayaan harta yang melimpah, yang mengandung berkah dan manfaat zahir batin untuk diri sendiri dan juga orang lain. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang ada masalah mudah-mudahan segera dilepaskan, diselesaikan dari permasalahannya. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mendapatkan pekerjaan dan membutuhkan pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, banyak rezeki yang halal dan barokah. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberi keselamatan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan hingga anak cucunya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang berbakti, yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, yang disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan kita semuanya juga menjadi umat yang dibangga-banggakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan syafaat yang diharapkan oleh semua umatnya, yang membawa keberkahan, ketenangan, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa tentunya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini saya akan menginformasikan tentang keadaan di akhir zaman ini yang seakan-akan sangat banyak orang-orang yang paham agama. Seakan-akan sangat banyak orang yang paham tentang agama, namun hanya sekedar membacanya saja, tidak sampai ke hatinya. Bahkan menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melewati kerongkongannya, karena sebagian yang namanya jabatan ustadz itu hanya dijadikan profesi ya, bukan karena keinginan kita untuk memperbaiki diri dan juga untuk memperbaiki umat, sehingga setrumnya kurang kuat, bahkan memang tidak ada setrum sama sekali untuk para pemirsanya, karena yang ada hanya
lucu-lucuan, hanya hiburan belaka. Jadi walaupun itu dakwah, akan tetapi tidak jauh berbeda dengan hiburan-hiburan yang kita dengarkan setiap harinya. Karena memang yang berdakwah atau si dai tersebut bukan mengerjakannya karena Allah dan bukan mengamalkannya, akan tetapi hanya menghafal supaya kedengaran, supaya kelihatan oleh orang lain sebagai orang ahli agama dan paham tentang agama. Sehingga banyak sekali dari kalangan artis, dari kalangan masyarakat yang berlomba-lomba untuk menjadi penceramah, yang berlomba-lomba menjadi atau mengejar titel ustadz, yang seharusnya hal demikian itu tidak dikerjakan oleh siapapun, kecuali orang yang mendapatkan titel tersebut bukan karena dikejar, akan tetapi memang Allah sendiri yang memberikannya. Sehingga karena kebaikannya, karena ketawadduannya, karena andap asornya, karena keluasan ilmunya, karena pemahamannya dan sebagainya, dan juga kemanfaatannya kepada masyarakat luas, sehingga orang tersebut dikenal sebagai ustadz, kiai dan sebagainya. Bukan karena dikejar atau karena dicari nama-nama tersebut atau titel tersebut, teman-teman. Namun yang terjadi saat ini sangat memiriskan, karena yang namanya titel ustadz itu hanya adalah sekedar nama yang memang sengaja dikejar, memang sengaja dijadikan profesi, sehingga yang namanya ustadz sekarang ini tidak semanjur yang dulu lagi, karena memang yang banyak adalah ustadz-ustadz aspal ya, yang hanya bermodalkan bisa membaca, hanya bermodalkan bisa menghafal, akan tetapi tidak bermodalkan untuk pengamalannya, sehingga kaburlah agama-agama yang sesungguhnya, tuntunan-tuntunan agama yang sesungguhnya, karena setrum dalil-dalil yang dikeluarkan dari seorang da'i atau dari ustadz-ustadz palsu tersebut tidak punya setrum sama sekali untuk jamaahnya, kecuali seperti yang sudah saya sampaikan, hanya sebatas hiburan, sebatas pendengaran saja atau sebatas lucu-lucuan saja, karena memang hanya dijadikan profesi dan dijadikan tempat untuk mencari uang, padahal itu sangat dilarang oleh agama kita. Jadi jangan heran kalau sekarang anak-anak yang belum bisa toharoh saja, belum bisa membersihkan dari najis saja sudah keluar tentang agama, akan tetapi hanya sampai di mulutnya saja, dan itu akan sangat besar dosanya dan siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dirinya sendiri tidak mengamalkannya, dirinya sendiri bahkan tidak memahaminya, akan tetapi berucap seakan-akan orang yang terbaik, seakan-akan orang yang paham, seakan-akan orang yang sangat jenius dan sebagainya. Dan ini sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang terkandung di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayakhruju qaumun fi akhir zamani ahdathul asnani sufahaul ahlami yaquluna min khairi qawlil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyati fa aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Jadi ini pesan
yang sangat tegas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau boleh dikatakan keras, memang keras karena memang ini bersangkutan dengan akidah. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang umur-umur mereka masih muda, pikiran-pikiran mereka masih bodoh. Mereka mengatakan dari sebaik-baik manusia, padahal iman mereka tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Dimanapun kalian menemukannya, bunuhlah ia, artinya perangi dia. Sebab siapa yang membunuhnya akan memperoleh ganjaran bagi pelakunya di hari kiamat kelak. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, teman-teman ya. Yang jelas hadis sahih dan sudah jelas, artinya kita diperintahkan untuk memeranginya. Namun orang yang seperti itu sangat banyak sekali pasukan-pasukannya, karena memang terbanyak itu adalah orang-orang bodoh tetapi merasa pintar, sehingga yang dibelanya pun pasti orang-orang bodoh, teman-teman ya, dan tidak paham tentang agama. Jadi yang pasti seperti itu. Ada juga sebagian yang paham tentang agama tapi tidak tertarik untuk mengamalkannya, hanya sebatas seperti yang disebutkan ini, hanya sebatas mulutnya saja. Jadi kalau berbicara masalah agama, alhamdulillah, seakan-akan orang tersebut sangat hebat, teman-teman ya. Dan saya sering mendengarkan ceramah-ceramah, saya sering mendatangi pengajian-pengajian yang memang kajiannya luar biasa, akan tetapi sangat jauh berbeda dari pekerjaannya sendiri, teman-teman. Dan ini sering saya saksikan sendiri, teman-teman ya. Tidak sesuai dengan kenyataan yang dialaminya ya. Dan itu yang tercatat di dalam kitab Sahih Bukhari, teman-teman ya. Kemudian kita sekarang lihat di dalam riwayat Imam Ahmad yang bunyinya ada perbedaan, teman-teman ya. Di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju qaumun ahdatsun ahidda'u ashidda'u dzaliqatun alsinatuhum bil qur'ani yaqra'unahu la yujawizu taraqiyahum fa idza laqitumuhum fa'animuhum thumma idza laqitumuhum faqtuluhum fa innahu yu'jaru qatiluhum. Ini yang di dalam riwayat Imam Ahmad, teman-teman ya. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, akan keluar sekelompok orang muda yang berusia muda, artinya pemuda-pemuda yang bengis dan keras. Nah, sekarang bisa dilihat di televisi ya dan sebagainya. Orangnya muda-muda, bengis, keras, teman-teman ya. Lisan mereka fasih dengan Al-Quran, membaca Al-Quran fasih. Mereka membacanya, tapi tidak sampai tenggorokan mereka. Jika kalian bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka. Artinya, hentikan, lawanlah mereka. Dengan membunuh itu bukan harus dengan pedang ya, akan tetapi membunuh karakternya. Jadi, karakternya harus kita bunuh, harus kita perangi, teman-teman ya. Kemudian jika kalian bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi ini yang tercatat di dalam riwayat Imam Ahmad, teman-teman ya. Jadi jelas sekali bahwa sekarang ini memang sudah menjamur yang namanya ustadz karbitan, teman-teman ya. Jadi dan saya sering sekali menemukan hal tersebut, baik di perjalanan saya maupun memang sengaja mendengarkan pengajian, mendatangi pengajian yang belum terkenal ya,
belum terkenal, bahkan yang memang sudah terkenal. Jadi memang saya sengaja melihat kesehariannya demi mencocokkan dengan apa-apa yang diceritakannya ketika berbicara atau ceramah tersebut, teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat sendiri dan bisa kita nilai sendiri. Jadi ini yang sudah dinaskan oleh Rasulullah, makanya kita itu harus berhati-hati. Apalagi yang namanya di medsos, teman-teman ya. Karena yang namanya medsos itu namanya media sosial ya, atau dunia maya. Dunia maya itu kalau saya ibaratkan kurang lebih dengan dunia setan ya, teman-teman. Kurang lebih dengan dunia jin. Jadi tergantung kita yang menggunakannya. Karena yang namanya dunia gaib ya, dunia gaib itu kita tidak mengetahui siapa yang berbicara dan bagaimana keadaan orang yang berbicara. Akan tetapi kita hanya melihat, kita hanya mendengar suaranya saja, hanya melihat tulisannya saja. Jadi kita harus berhati-hati dan kita harus punya pedoman sendiri yang memang kita ketahui dari ahlinya. Jadi bukan hasil pemikiran kita sendiri, teman-teman. Karena agama ini tidak cukup dengan pemikiran, karena memang banyak sekali hal yang di luar jangkauan akal kita. Karena memang akal kita ini sangat terbatas ya. Jadi tidak semuanya harus masuk akal. Tidak semuanya harus dibandingkan dengan akal, diukur dengan akal. Karena kalau kita mengukur segala hal itu dengan akal, maka kita adalah orang sebodoh-bodohnya manusia. Karena akal kita sangat terbatas. Jadi silahkan dipikirkan sendiri apa yang saya ceritakan, apa yang saya katakan ini. Dan bisa dibandingkan di ceramah-ceramah, di media sosial yang bermunculan bak jamur di musim hujan, teman-teman ya. Jadi memang sekarang sudah banyak sekali yang menekuni dunia dakwah, akan tetapi bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk memperbaiki diri, dan bukan untuk memperbaiki umat, akan tetapi demi uang dan demi ketenaran, teman-teman ya. Jadi ini yang sudah banyak terjadi. Ini tidak bisa dipungkiri ya. Jadi harus kita berhati-hati sendiri, kita harus mempunyai saringan sendiri. Jangan mudah ikut-ikutan, jangan mudah memvonis seseorang tanpa ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita harus mengukur dengan keilmuan tersebut. Jangan seperti orang di seberang sana yang dalil untuk untuk makan dijadikan dalil untuk berperang. Yang dalil untuk untuk ziarah dijadikan dalil untuk naik haji dan sebagainya. Ya pokoknya begitu, teman-teman ya. Sehingga morat-marit. Yang pastinya mereka yang terbanyak yang melakukan seperti ini, yang sudah disabdakan oleh Rasulullah ini, adalah tidak mengerjakannya sendiri, akan tetapi mengajak orang lain untuk mengerjakannya. Demi apa, teman-teman? Sebenarnya mereka bukan mengajak benaran, akan tetapi supaya mereka itu kelihatan, kedengaran sebagai orang ahli, sehingga banyak pengikutnya. Padahal Allah sendiri sudah mengancam di dalam Al-Quran, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan sendiri, padahal itu sangat besar dosanya di sisi Allah, mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakannya sendiri. Jadi ini ancaman, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri agar kita berhati-hati. Makanya Rasulullah pernah bersabda yang artinya kurang lebih di akhirat kelak akan ada dua golongan yang akan menyesal, yang akan menjadi manusia paling menyesal, yaitu yang pertama, golongan yang oleh Allah ketika di dunia diberikan waktu untuk belajar, akan tetapi waktunya untuk belajar tersebut tidak digunakan untuk belajar.
tidak digunakan untuk belajar dengan baik. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang diberi pangkat atau kedudukan untuk mengajar, sedangkan orang yang diajar bisa mengambil manfaat dari ilmu yang diajarkannya, akan tetapi dirinya sendiri tidak mampu mengambil manfaat dari ilmu yang dibicarakannya tersebut, teman-teman ya. Jadi ini dua golongan yang di akhirat kelak akan menjadi orang yang merasa bersalah ya, yang paling merasa rugi dan sebagainya. Jadi harus berhati-hati untuk teman-teman semuanya, jangan ikut-ikutan, apalagi masalah memvonis seseorang ya, karena segala sesuatu itu pun ada ilmunya, teman-teman ya. Untuk kekayaan, untuk menjadi orang kaya kita harus mempunyai ilmunya, untuk menjadi orang penceramah harus mempunyai ilmunya, bukan hanya sekedar ilmu, teman-teman, akan tetapi yang ilmu yang menancap ke dalam hati yang kita amalkan sendiri, bukan hanya sekedar ilmu. Kalau sekedar ilmu tidak bermanfaat, teman-teman, untuk diri kita dan bahkan tidak bermanfaat untuk orang lain ya. Karena ibaratkan burung yang kita dengarkan tiap hari itu hanyalah ocehan, hanya sebagai penghibur saja, teman-teman ya. Jadi kita harus berhati-hati ya, harus berhati-hati apalagi berbicara masalah akidah. Jangan sok alim, jangan sok pintar. Tidak cukup mengatakan kalau saya salah ya tegur saja, kalau saya salah luruskan. Tidak cukup dengan begitu, teman-teman ya. Karena sebagian orang bahkan bukan hanya sebagian, tapi kebanyakan orang tidak memahami tentang hal itu. Jadi orang yang mengetahui kesalahan tersebut boleh jadi akan meluruskanmu, akan tetapi orang yang tidak paham akan menganggapmu bahwa engkau adalah pejuang, akan menganggap bahwa engkau adalah pejuang kebenaran, dan setelah demikian maka engkau telah menyesatkan orang lain. Yang biasa saya sebutkan itu dengan bahasa dolalah. Kita sendiri sudah kesasar, sudah salah jalan, masih menyasarkan orang lain. Kita sendiri sudah tersesat dan menyesatkan orang lain. Sudah paham ya? Jadi kita harus berhati-hati. Jangan mudah kita berbicara agama. Cukuplah kita mengamalkan isi agama tersebut kalau kita bukan ahli agama. Jadi jangan kita mencampur adukan. Jangan kita mencampur adukan. Kalau kita hanya sebagai pengamal, udah kita amalkan saja. Kalau kita sebagai da'i, ya udah kita harus da'i, harus berdakwah. Jadi kita harus pintar-pintar, harus pandai-pandai menempatkan diri kita di posisi kita masing-masing. Jangan melangkahi hak orang lain, jangan melangkahi tempat orang lain. Itu namanya kurang ajar ya. Makanya di dalam Islam itu yang paling dijaga, yang paling dianjurkan, yang paling dipesankan agar kita mempunyai akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak sebodoh-bodohnya kita akan tetap ditinggikan derajatnya oleh Allah dan juga oleh manusia akan dipandang baik. Akan tetapi sealim-alimnya kita tanpa akhlak yang mulia, kita pun tidak berharga di sisi manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah kita sebagai hamba Allah, sebagai umat pengamal, kita amalkan, sesuaikan dengan pangkat kita masing-masing, sesuaikan dengan posisi kita masing-masing. Jangan pernah coba-coba kita melangkahi batas-batas yang kita miliki. Karena semuanya punya bidang masing-masing. Sama dengan kita sekolah, teman-teman ya. Sama dengan guru-guru di sekolah. Jadi yang guru matematika jangan pernah ikut campur di dalam
guru bahasa Inggris, kecuali memang dirinya sendiri paham tentang bahasa Inggris. Bukan hanya mendengar, bukan hanya katanya dan katanya. Begitu juga sebaliknya, orang yang mengajar bahasa Inggris jangan pernah ikut campur kepada guru-guru matematika dan sebagainya. Sama seperti itu teman-teman, masing-masing punya porsi ya, masing-masing punya punya batasan-batasan, dan juga kelas punya kelas masing-masing. Jadi yang kelas 1 jangan coba-coba berdiam di kelas 2. Begitu ya teman-teman ya. Makanya kita harus berhati-hati. Mungkin ini sudah jelas penjelasan dari saya ya, walaupun dalilnya sangat terbatas karena memang saya sengaja hanya membacakan 2 hadis tersebut teman-teman ya, karena intinya hanya seperti itu. Jadi kalau seandainya saya membaca tanda-tanda akhir zaman, ya jelas tidak, saya jamin tidak akan selesai dalam 2-3 jam, tidak akan selesai teman-teman ya. Jadi yang saya ambil hanya intinya saja, saya ringkas, sehingga saya hanya membacakan 2 hadis tersebut teman-teman, agar semuanya teman-teman tidak bosan untuk mendengarkan video ini, dan juga bisa mencerna dengan baik dan bisa memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terbuka ya, bisa terbuka. Jadi yang hati kita maksudnya. Dan yang pasti teman-teman ya, sesuatu yang baik naiknya tidak akan langsung naik sekaligus begitu teman. Kalau yang naik apapun, termasuk subscriber ya, subscriber, kalau di YouTube subscriber namanya, saya nggak tahu itu apa maksudnya. Jadi saya orang baru teman-teman. Jadi kalau yang naik sekaligus itu boleh jadi istidraj atau limpahan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu akan membunuh kita teman-teman. Akan tetapi yang baik akan naik pelan-pelan, sebagaimana bayi dilahirkan. Jadi tidak langsung berdiri, tidak langsung berlari teman-teman ya. Akan tetapi tentu yang berbaring, yang nangis-nangis terus masih lama ya. Kemudian barulah belajar sedikit demi sedikit, bisa berbalik, kemudian bisa merangkak, bisa duduk, bisa nah seterusnya seperti itu. Jadi ada prosesnya, bukan yang langsung naik sekaligus dari ratusan ribu subscriber langsung jadi jutaan dalam beberapa hari, bahkan dalam beberapa jam. Bukan seperti itu. Itu namanya sulakan ya, atau limpahan yang tidak baik, istidraj. Sama dengan kita makan. Sama dengan kita makan, yang mengenyangkan itu paling 1 piring ya. Jadi kalau kita disuruh menghabiskan 1 pinggan, kalau kita disuruh menghabiskan 1 bak misalnya, ya udah berarti mati kita. Dan itu mau tidak mau harus kita makan, harus kita habiskan. Sama seperti itu teman-teman ya. Sama dengan kita minum, yang kita butuhkan hanya 1 gelas, akan tetapi kita dipaksa supaya mampu meminumnya 1 drum ya. Mati alias is dead teman-teman ya. Jadi itu jadi itu harus kita perhatikan teman-teman ya. Dan saya kira sudah cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya dan juga kesalahan dari saya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jangan lupa bantu, tolong menolong dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan banyak orang lain yang mendengarkan bisa sadar diri dan bisa kembali ke jalan yang benar, karena semua itu tergantung sababiyahnya. Jadi kalau kita sadar atau orang lain sadar karena kita, maka kita pun akan mendapatkan pahala. Begitu juga yang membantu orang lain sadar, maka kita pun akan mendapatkan pahalanya. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup dan saya akhiri sampai di sini.
Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mudah-mudahan kita semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.